Hai, salam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yumiati Anda. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahaya virus COVID-19 bagi kesehatan tubuh. Virus COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerangi sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Gejala virus corona atau COVID-19. Yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, diare. Yang kelima, hilangnya kemampuan penciuman bau dan penyengat rasa. Dan yang keenam, sakit kepala. Berikutnya, penyebab virus corona atau COVID-19. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Memegang mulut. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Berikutnya, diagnosis virus corona atau COVID-19. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Dan yang keenam, CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Berikutnya, pengobatan virus corona atau COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Berikutnya, komplikasi virus corona atau COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini.
Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury. Yang kelima, acute respiratory distress syndrome. Dan yang keenam, kematian. Yang berikutnya, pencegahan virus corona atau COVID-19. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Berikutnya, langkah agar tidak menularkan COVID-19. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal berpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Dan yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.